Bebek percaya ya, karena kami Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kami tidak percaya itu adalah hurufat. Cerita hurufat mereka itu salah satu leluhur mereka katanya serah terima jabatan dengan Gusti Allah. Ini tidak pernah ada di cerita-cerita karomah, bahkan di mukjizat pun tidak pernah ada. Hurufatnya Mbak Alawi itu, yang saya tulis dalam buku hurufat, ialah cerita Fakih Muqaddam yang mi'raj setiap hari puluh-puluh kali. Dan ada lagi juga leluhurnya si Mbak Alawi ini, naik ke langit, tembus sampai ke Lauhul Mahfuz dan melihat qawanin, catatan-catatan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Apalagi seorang kiai bilang kepada santrinya, sudah diamini saja ceritanya Mbak Alawi itu karomah semua. Karomah dari mana? Itu cuma cerita. Dan itu tidak pernah disaksikan atau ditulis oleh orang-orang yang lain, tidak. Itu cerita-cerita bohong. Seperti yang kemarin disampaikan oleh seorang kiai. Habib Abu Bakar bin Salim katanya, hebat. Seandainya tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya padamkan api neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Ja'far Shadiq masih konsisten membongkar kepalsuan nasabah Alawi dan hurufatnya yang berpotensi menyesatkan bagi umat Islam di Indonesia. Kata Gus Ja'far Shadiq, kami percaya karomah, tetapi tidak percaya terhadap hurufatnya Ba'alawi yang selalu digembor-gemborkan di mana-mana dan tertuliskan di dalam kitab-kitab internal mereka. Kalau ada seorang kiai pesantren mengatakan amini saja semua hurufat Ba'alawi sebagai sebuah karomah, beliau Gus Ja'far langsung sangat marah karena hurufat dan karomah dua hal berbeda, tidak bisa menyatu satu dengan yang lain. Hurufatnya Ba'alawi tidak dapat dikatakan karomah karena itu menyesatkan umat sekaligus berpotensi menggerus keimanan seseorang kalau keseringan bersimpatik dengan cerita leluhur Ba'alawi yang katanya bisa memadamkan api neraka dan lain sebagainya. Gus Ja'far Shadiq lebih konsisten membongkar sisi hurufat-hurufat Ba'alawi, doktrin-doktrin menyesatkan dari kitab-kitab karangan Ba'alawi yang diungkapkan ke ruang publik, tentu saja dengan konsekuensi mereka akan membenci atau muhibbin, akan memusuhi daripada pendapat-pendapat dari Gus Ja'far Shadiq ini. Nah, untuk itu mari kita simak keterangan beliau dalam video berikut ini. Bebek percaya ya, karena kami Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kami tidak percaya itu adalah hurufat. Hurufat itu apa? Fikrah fasidah. Fikrah wal i'tiqad al-qa'imah ala tahayyul. Jadi fikrah i'tiqad cerita yang berdasarkan tahayyul. Biduni sababi wujudin ilmiyin au mantikiyin. Itu hurufat. Makanya yang saya temukan dan saya kumpulkan di buku hurufat itu dari kitab-kitab mereka, itu cerita hurufat, teman-teman. Baik, saya ceritakan satu persatu. Ini biar tidak panjang, cerita hurufat mereka itu salah satu leluhur mereka katanya serah terima jabatan dengan Gusti Allah. Ini tidak pernah ada di cerita-cerita karomah, bahkan di mukjizat pun tidak pernah ada. Makhluk leluhur Ba'alawi serah terima jabatan dengan Allah. Jadi Allah menyerahkan semua kekuasaannya itu sama dia. Urusan langit dan bumi diserahkan sama dia. Urusan kematian, kehidupan itu diserahkan sama dia. Bahkan dia masih sesumbar. Urusan langit dan bumi dan membolak-balikkan langit dan bumi enteng sekali bagiku, sama dengan membolak-balikkan biji khardal. Paling kecilnya biji yaitu biji sawi. Subhanaka ya Rabb, hadza buhtanun azim.
Seandainya memang itu terjadi, bukan cerita khurafat, bukan cerita tahayul dan cerita bohong, pasti akan rame di masa dia. Siapa yang mati sini, saya matikan. Jadi malaikat maut itu sudah cuti. Karena urusannya dipegang dia. Atau malaikat maut harus tunduk sama dia. Ini tidak pernah ada cerita seperti ini sebelumnya. Baik di mukjizat maupun di karamah. Cuma di khurafatnya Ba'alawi. Nah, ini satu. Yang kedua, khurafatnya Ba'alawi itu yang saya tulis dalam buku khurafat ialah cerita Fakih Muqaddam yang mi'raj setiap hari 70 kali. Padahal sudah jelas dalam kitab Asy-Syifa Qadhiyyah bagaimana menegaskan barang siapa yang berkata berstatement mi'raj dan mukalamatullah mujalasatullah fahuwa kafir. Dan sudah jelas para ulama sepakat bahwa mi'raj itu tidak pernah diberikan kepada para anbiya. Apalagi cuma yang mengaku aulia. Sudah jelas. Oleh karena itu, akhirnya para kurcaci dan para pembela nasab Ba'alawi dan para mukibin-kibin itu bingung. Mau membela ini bingung. Mau dibela dari apa? Ada yang bilang, oh di sini harus ada madhab takwil, madhab tafwid katanya. Ada yang bilang ini mimpi. Ada yang bilang ini sholat. Yang beredar kiai yang sepuh dari Madura itu ini saking khusyuknya di sholat ini mi'raj ruhiyan katanya. Yang menyampaikan si rambut pirang itu mi'raj beneran ke atas langsung bertemu dengan Allah dan berbicara dengan Allah. Ini 70 kali. Dan ada korinah lain. Inna dabbatal faqih ya'rifu kulla turkin fis sama kama ta'rifu kulla turkin fis sama kama ta'rifu kulla turkin fil ard. Ini korina. Katanya dabbahnya faqih, kendaraannya Fakih Muqaddam itu tahu semua jalan-jalan di langit saking seringnya naik, ya. Seperti tahu hafal jalan-jalan di bumi. Ini korina bahwa ini nyata. Terus mau dibilang mimpi. Jadi dabbahnya mimpi juga dong. Kalau mau dibilang ini khusyuk ruhiyan karena khusyuk dalam sholat, berarti dabbahnya juga khusyuk bersolat. Nanti dibilang, oh ini karomah, berarti Anda nggak percaya karomah. Ini gimana? Ini sudah merusak undang-undang dan melampaui batas. Begini teman-teman, ini adalah cerita khurafat. Dan ada lagi juga leluhurnya si Ba'alawi ini. Naik ke langit, tembus sampai ke Lauhul Mahfuz. Dan melihat qawanin, catatan-catatan yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Allahul Musta'an. Dan dia bercerita melihat dirinya usul ke Lauhul Mahfuz dengan 16 jalan. Dan melihat abahnya katanya usul ke Lauhul Mahfuz dengan 2 jalan dan melihat pamannya usul ke Lauhul Mahfuz dengan 1 jalan. Ini semua cerita bohong, khurafat, tahayul. Semua itu berdasarkan tahayul, hayalan. Karena itu kan berlebihan. Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala memperingati kita semua di dalam Al-Qur'an agar tidak sama dengan orang Yahudi yang memanipulasi agama, memanipulasi kekuasaan Allah. La taghlu ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Apalagi seorang kiai bilang kepada santrinya, sudah diamini saja ceritanya Ba'alawi itu karomah semua. Karomah dari mana? Itu cuma cerita. Dan itu tidak pernah disaksikan atau ditulis oleh orang-orang yang lain, tidak. Itu cerita-cerita bohong. Seperti yang kemarin disampaikan oleh seorang kiai. Habib Abu Bakar bin Salim katanya, hebat. Seandainya tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya padamkan api neraka jahanam. Jadi malaikat Malik dan Zabaniyah harus cuti dong. Kalau memang iya.
Tapi kalau memang hanya berdasarkan cerita seperti itu, teman-teman, ya saya juga bisa misalnya ya. Seandainya saya ingin bercerita, seandainya saya tidak malu sama Gusti Allah, maka orang-orang Indonesia semua, yang Muslim, yang jelek, yang bagus, atau yang semuanya itu keseluruhan, saya masukkan ke surga. Tapi sayangnya, saya malu, jadi itu tidak terjadi. Ya sama dengan itu. Atau semua manusia mulai dari Abuna Adam sampai nanti hari kiamat akan saya masukkan semua ke dalam surga. Tapi sayangnya saya malu. Nah, itu kan tidak terjadi. Saking hebatnya api neraka mau dipadamkan. Ya sudah, karena leluhur kami itu sudah percaya, maka kita ikutin saja. Apa? Nggak bahaya, tak? Mengikuti hanya berdasarkan para leluhur yang mengamini. Jadi kami semua diajak untuk mengamini. Itu kan kebiasaan jahiliyah. Jadi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Jadi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, ayolah ikut sesuatu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Apa jawab jahiliyah atau orang-orang yang terdahulu? Qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Bal nattabi'u qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Oh tidak. Saya akan mengikuti apa yang saya dapati atau yang saya temukan pada leluhur kita. Jadi sayang. Imam Syafi'i sudah menegaskan kok itu. Jika kalian memandang seseorang terbang di langit, jalan di atas air, jangan diterima, jangan ditelan begitu saja. Maka ukur semua itu dengan syariat. Oleh karena itu sama. Jika kita membaca sebuah cerita, sebuah catatan, statement, atau membaca atau mendengar sebuah sejarah keistimewaan yang disebut dengan karomah, ya jangan langsung ditelan, jangan langsung diamini dong. Ukur dengan syariat. Bagaimana menurut syariat orang yang mengaku serah terima jabatan dengan Allah? Ayo menurut akidah, bagaimana? Bagaimana menurut akidah orang yang mengaku mi'raj bahkan setiap hari 70 kali? Bagaimana menurut akidah? Sudah jelas kan? Gus Ja'far Shadiq, seperti yang kita sudah ketahui bersama, kalau beliau lebih banyak mengungkapkan sisi-sisi khurafat oknum Ba'alawi yang itu berpotensi menyesatkan umat dan tidak bisa dibela karena itu berbenturan dengan syariat. Dan beliau mengungkap terkait dengan doktrin khurafat dari oknum Ba'alawi agar diketahui masyarakat agar tidak menyamakan khurafat Ba'alawi dengan karomah daripada para wali, para ulama yang memang benar-benar tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dari konteks syariat. Sementara khurafat Ba'alawi menurut pandangan Gus Ja'far Shadiq ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi akidah umat Islam kalau terlalu sering berdekatan, bersimpatik dengan khurafat-khurafat Ba'alawi yang tertuliskan di dalam kitab-kitab mereka. Nah itu saja teman-teman, silakan. Kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video, komentar, penjelasan dari Gus Ja'far Shadiq yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.